Salam entrepreneur UC Onliners, kita akan bahas kali ini tentang C yang ketiga, yaitu tentang competitors atau pesaing. Kita tahu bahwa dalam bisnis itu pasti ada pesaing. Kalaupun Anda adalah pendatang yang baru, dalam arti yang benar-benar menjual produk yang baru, yang belum ada sama sekali di pasaran, maka kalau produk Anda itu laris, sudah pasti akan diikuti oleh kompetitors yang lain. Artinya, ada gula, ada semut. Kalau produk Anda itu seperti gula, maka semut-semut yang lain akan datang. Nah, sebetulnya mudah saja, yaitu bagaimana kita itu bisa unggul bersaing. Kita memiliki sebuah advantage atau keunggulan dalam bersaing. Tetapi tentunya setiap perusahaan pasti ingin unggul, setiap perusahaan pasti ingin memenangkan persaingan, karena sudah menjadi sebuah hal yang umum di mana kita ingin menjadi nomor satu. Tetapi beberapa perusahaan mungkin tidak berhasil menjadi nomor satu. Nah, apa saja yang kita perlukan untuk menjadi yang terbaik atau bisa unggul dalam persaingan? Kalau kita lihat teori-teori strategi manajemen, salah satunya adalah dari Michael Porter. Porter mengatakan ada 5 hal yang harus kita perhatikan, di mana teorinya Porter ini disebut dengan 5 force of Porters. Ya. 5 hal itu adalah pertama, ancaman pendatang baru. Jadi kalau misalnya saja saya memproduksi sebuah sepatu, maka tidak akan lama pasti akan ada ancaman pendatang baru yang juga berbisnis sepatu. Menjadi suatu masalah besar jika pendatang yang baru itu ternyata modalnya justru lebih kuat, dia sudah punya distribusi yang lebih luas, itu sangat berbahaya buat kita. Kemudian, bagaimana kemampuan tawar kita terhadap supplier kita. Kalau kita bisa mendapatkan supplier yang murah dengan pembayaran yang lebih lunak, mungkin akan lebih menguntungkan. Lalu, bagaimana posisi tawar terhadap pembeli? Ini juga penting dalam hal 5 force yang dikemukakan oleh Porter ini. Dan juga adalah pesaing-pesaing yang sudah ada dalam industri. Nah, yang terakhir adalah apakah barang yang kita produksi ini atau barang atau jasa yang kita produksi itu suatu saat akan ada penggantinya. Nah, ini juga merupakan ancaman jika kita tidak siap. Tentunya pertama yang harus kita lakukan adalah berbeda. Berbeda dari yang sudah ada. Ini penting karena apa? Karena orang akan melihat yang berbeda ini menjadi suatu hal yang menarik. Kalau kita tampak sama, tentunya kita akan tidak kelihatan. Tapi kalau kita berbeda, kita akan kelihatan. Nah, seorang pemasar yang baik tentunya tahu bagaimana cara untuk berbeda. Entah produknya yang dibuat berbeda, entah mungkin caranya yang dibuat berbeda. Intinya adalah membuat keunikan. Tetapi kalau kita bicara kompetitors juga bisa melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, kita harus punya keunggulan. Keunggulan ini harus kita bisa kalkulasi dengan baik. Nah, keunggulan ini bisa keunggulan dari perusahaan kita terhadap pesaing, bisa juga keunggulan produk kita dari produk pesaing. Tentunya kita harus punya inovasi di mana kita memberikan nilai tambah terhadap produk kita, supaya kita benar-benar bisa bersaing secara sehat, bersaing dengan lebih baik dari pesaing kita. Tentu ini memang bukan hal yang mudah, karena kreativitas, inovasi selalu akan dilakukan oleh para entrepreneur.
Ada banyak cara memang bagaimana kita supaya bisa unggul dalam bersaing. Misalnya, bagaimana kita bisa memperoleh resource atau sumber daya yang unik, sumber daya yang baik tapi tidak dimiliki oleh pesaing kita. Itu kan kembali pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang company analysis yang kita bisa gunakan melalui teori value chain. Misalnya kita mempunyai tenaga penjualan atau kita bisa mempunyai tenaga atau sumber daya manusia yang lebih hebat daripada kompetitor kita. Kita bisa mempunyai sebuah lokasi usaha yang lebih strategis dibandingkan kompetitor kita. Namun itu semua tidak mudah, artinya bisa saja kondisi yang kita hadapi itu tidak sebagus yang diharapkan. Memang kalau kita mau bersaing, itu kita harus menentukan dulu bagaimana strategi kita di pasar yang ada. Misalnya, kita membuat sebuah produk. Apakah produk itu kita buat secara massal, sehingga harga produksinya bisa murah, atau kita benar-benar membuatnya secara khusus dengan diferensiasi, sehingga kita bisa menjualnya dengan lebih mahal. Ini adalah strategi pilihan yang harus dilakukan sebelum kita meluncurkan sebuah produk ke pasar. Artinya, apakah produk kita memang produk yang sifatnya itu mass market atau cuma sekedar kita mau membuat produk itu spesial, khusus. Di awal membuat perusahaan, sebetulnya yang paling penting adalah Anda harus menentukan Anda ingin menjadi seperti apa. Memang, pasti ketika orang ditanya ingin menjadi yang nomor satu, perusahaannya ingin menjadi yang paling hebat, tapi belum tentu pada kenyataannya setiap orang atau setiap pengusaha itu ingin menjadi yang nomor satu. Kadang-kadang memang tidak bisa menjadi yang nomor satu. Oleh karena itu, jenis-jenis perusahaan itu bisa dibagi dalam 4 macam. Pertama adalah pemimpin pasar. Pemimpin pasar itu adalah mereka yang menguasai pangsa pasar terbesar. Kita tahu ada merek-merek tertentu yang menjadi pemimpin pasar. Misalnya, katakanlah air mineral, kita tahu merek apa. Mobil, kita tahu merek apa. Nah, ada merek-merek tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu yang juga ingin menjadi pemimpin pasar, tetapi belum menjadi pemimpin pasar. Mereka disebut dengan penantang. Jadi pertama adalah pemimpin, kedua adalah penantang. Nah, penantang ini selalu berusaha ingin mengalahkan supaya dia bisa menjadi yang nomor satu. Kita tahu kalau seorang juara, misalnya juara entah itu di sepak bola, entah itu di tinju, entah di olahraga lainnya, pasti ada yang juara, pasti juga ada penantangnya. Nah, yang ketiga adalah mereka yang disebut dengan follower atau pengikut. Pengikut ini tidak mau jadi penantang, tidak mau jadi nomor satu. Kenapa? Mungkin kalau mereka jadi penantang, mereka bisa babak belur. Mungkin kalau mereka jadi nomor satu, bisa kepayahan. Jadi mereka memilih menjadi follower saja. Kalau harga yang lain naik, dia ikut naik. Kalau harga yang lain turun, dia ikut turun. Jadi mereka cenderung mengamati situasi. Nah, yang keempat adalah perusahaan yang bermain di pasar ceruk atau niche market. Mereka benar-benar tidak melawan sang juara. Mereka tidak mau sekedar jadi pengikut, tapi mereka hanya bermain di pasar-pasar yang sangat-sangat kecil, tetapi tidak diperebutkan yang lain. Namun bukan berarti mereka tidak untung, mereka bisa untung cukup banyak. Misalnya saja kita tahu ada merek motor yang disebut dengan Harley Davidson, penggemarnya khusus. Tapi ini bukan penantang dari misalnya sepeda motor merek-merek yang sudah umum. Mereka benar-benar merupakan niche market. Nah, kita harus bisa menentukan apakah kita memang mau menjadi yang nomor satu, apakah kita mau menjadi penantang, artinya sudah ada yang nomor satu, atau kita mau jadi pengikut saja, atau kita mau bermain di niche market. Dan strateginya bisa beraneka ragam. Strategi dalam bersaing dengan kompetitor, kalau dia seorang penantang, biasanya lebih bersifat bertahan atau defense, karena
seorang nomor satu atau juara itu cenderung untuk bertahan. Tetapi strategi juga mengatakan bahwa pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Nah, kalau dia seorang penantang, strateginya pasti menyerang. Nah, strategi yang lain misalnya ada yang disebut dengan marketing secara gerilya, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini adalah model-model bagaimana bentuk-bentuk perusahaan mempengaruhi strateginya dalam menghadapi pesaing. Kita harus bisa menentukan competitors yang ada. Jadi, competitors harus diketahui dalam hal misalnya kekuatannya, dalam hal misalnya harga yang mereka jual. Ini harus kita bisa kalkulasi supaya kita bisa mengukur kekuatan kita. Karena apa? Kalau kita mengetahui kekuatan lawan, kita mengetahui kekuatan kita sendiri, tentu kita bisa bersaing dengan lebih baik. Demikian mengenai competitors. Semoga dalam pembelajaran mengenai 3C ini, mulai dari customer need, kemudian company, dan juga mengenai competitors, akan membawa kita dalam pemikiran mengenai bagaimana melakukan strategi pemasaran yang baik. Saya Nur Agustinus, semoga bermanfaat. Salam entrepreneur.